Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, izinkan sebelum khotibnya mimbar kami sampaikan beberapa pengumuman. Jumat hari ini 21 Safar 15 Agustus yang tidak sebagai khotib sedianya Ustaz Hasyim Mustafa, namun karena beliau berhalangan karena sakit dibacakan oleh Ustaz Asroni Al-Faroya Eslum dari Korps Dakwah Islam Jakarta dengan tema menjadi hamba yang pada bersyukur. Adapun muadzin Akhi Wahyudin, untuk pengumuman jamaah mohon berkenan mengaksesnya di mancing atau di jam lintas cepat. Satu lagi, nanti mohon izin kepada bapak jamaah sekalian untuk ada presentasi tentang wakaf Al-Quran dari BWA setelah sholat Jumat. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على هيا على الصلاة.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khatib Jumat yang mulia ini, izinkan khatib pribadi berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya untuk sama-sama mari kita tingkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawayahu. Baik larangan, baik perintah yang sifatnya konkret maupun yang abstrak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa wasiat takwa merupakan bagian daripada rukun khutbah Jumat. Jika wasiat takwa tidak disampaikan, maka tidaklah sah khutbah yang disampaikannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan tentunya nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga nikmat keamanan, nikmat ketertiban, nikmat kedamaian tanpa peperangan. Dan tentunya ini merupakan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tentu nikmat keamanan kemerdekaan ini bukan semata-mata hadiah daripada kolonialisme, namun para pahlawan kita meneladani dan tentunya berkorban untuk kemerdekaan ini. Dan tentunya nikmat keamanan dan kemerdekaan yang kita rasakan ini, kita tidak bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini masih dibombardir oleh serangan Israel, serangan Zionis, dan tentunya pelaparan secara massal terjadi di sana.
lagi-lagi bahwa nikmat itu hari ini kita bisa rasakan dan bisa melaksanakan secara berjamaah. Dan kita tidak bisa bayangkan mereka apakah bisa melaksanakan sholat berjamaah secara damai, secara tenang. Mungkin saja tidak bisa. Oleh karena itu, nikmat kedamaian, nikmat keamanan, dan nikmat kemerdekaan ini harus kita syukuri, dan tentunya harus kita betul-betul maksimalkan dan optimalkan. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, kita bisa menikmati kemerdekaan ini tentu berkat kerja dan usaha para pahlawan kita. Mereka berjuang dengan pengorbanan jiwa raga dan berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Sebagai orang yang pandai bersyukur, jangan sampai kita lupakan jasa dan spirit para pahlawan dalam perjuangan ini. Semestinya kita harus meneladani semangat perjuangan mereka untuk kita aplikasikan di era saat ini. Maka dari itu, kita semua wajib berintrospeksi diri, sadar diri bahwa sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang besar bagi bangsa ini lewat para pahlawan-pahlawan kita. Sudah sepantasnya rasa syukur tersebut terus kita istiqomahkan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan aktivitas yang baik, sehingga kemerdekaan ini akan terus dirasakan oleh generasi selanjutnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, para pahlawan sudah memberikan contoh bagaimana berjuang untuk kemerdekaan. Saatnya juga kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara mengisi dan menyebarkan kebaikan. Karena kebaikan satu orang akan berdampak di sekelilingnya, begitu juga keburukannya. Semua masyarakat bangsa, elemen bangsa di Indonesia yang hidup dalam kemerdekaan, wajib hukumnya untuk menuntut ilmu dan ahli bidang sains, ekonomi, dan teknologi. Jangan membiarkan bangsa ini ketinggalan dan miskin pengetahuan, miskin moralitas, dan miskin nilai-nilai spiritualitas bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta engkau, dan janganlah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat lagi Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Al-ayat. Sikap konsistensi ini harus mengisi perjalanan kita dalam mengisi kemerdekaan, seperti selalu memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak, menambah ilmu, dan semua perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, para pahlawan kita juga mewariskan sifat berani dalam membela kebenaran, berani dalam mempertahankan kebenaran, dan berani dalam menghadapi berbagai rintangan serta hambatan. Dengan bermodalkan senjata yang sederhana, para mujahid ini pantang menyerah dalam berjuang. Karena pahlawan bukan soal kalah dan menang, melainkan pergerakan dan perannya menginspirasi banyak orang. Sikap keberanian ini sebenarnya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Di saat beliau dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran musuh di Gua Thur, beliau berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Sehingga apa yang dilakukan para pejuang merupakan sikap keberanian dan pasrah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pahlawan dulu berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah, maka tugas kita saat ini sebagai penerus adalah berjuang untuk mengusir sikap ego, mementingkan diri sendiri,
memperkaya diri di samping banyak tetangga yang masih lapar. Begitu juga ketika harus mengusir berbagai bentuk ketinggalan, baik itu ketinggalan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, dan tentunya adalah mengusir sikap bermalas-malasan dalam beribadah dan menuntut ilmu, serta terus berpikir positif dan bergerak ke arah yang positif. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneladani para pahlawan sekaligus mengisi kemerdekaan ini bisa menjadi barometer tingkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Allah telah menegaskan bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersyukur serta menganggap enteng perjuangan para pahlawan, maka tinggal menunggu waktu peringatan Allah akan datang kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, termasuk para pahlawan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara cara bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini adalah dengan menghargai, mempelajari dan mengambil hikmah sejarah perjuangan dari para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwanya, raganya, aliran darahnya untuk kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dengan tidak melupakan jasa para pahlawan kemerdekaan untuk memotivasi kita lebih baik ke depan, kita bisa bersyukur atas karunia kemerdekaan ini melalui komitmen kita bersama, mengisinya dengan hal-hal yang positif dengan posisi dan profesi kita masing-masing. Mengisi kemerdekaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Kita sebagai warga negara yang baik juga berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Sebagai pelajar misalnya, maka menjadi pahlawan masa kini adalah dengan belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh sebagai bekal untuk menghadapi masa depan dan tantangan yang akan datang, untuk menjadi pedagang yang jujur sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi bangsa, para pekerja yang rajin, pekerja yang sungguh-sungguh dan menghargai komitmen yang sudah disepakati untuk menopang bangsa kita ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, menjadi Polri, TNI dan profesi-profesi lainnya harus mampu memberi sumbangsi positif untuk mengisi kemerdekaan sehingga Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa bangsa ini merdeka karena kolaborasi kolektif kolegial para pahlawan kita. Oleh karena itu, tanpa kolaborasi, tanpa sinergitas, tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, maka mustahil bangsa ini merdeka. Oleh karena itu, kita semua segenap elemen bangsa secara kolektif kolegial sadar apapun profesi kita, mari kita sama-sama bekerja sama, bergotong royong, karena itulah intisari dari bangsa kita, yaitu sikap optimisme untuk melakukan kerjasama dan gotong royong itu. Oleh karena itu, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama bisa meneladani para pahlawan kita apapun profesi kita hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepercayaan kepada kita, memberikan amanah kepada kita untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dengan titipan rezekinya itu kita makin bersyukur dan makin taat kepadanya, bukan sebaliknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa sayyidina Umar al-Khattab wa sayyidina Uthman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din waqtul man khadala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جنا من النار، 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 اللهم جنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام، إليك يعود السلام، حينا ربنا بالسلام، وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع منك الجد. والفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتوسع رزاقنا وتفتح جميع أبواب خيراتك في دنيانا وآخرتنا، تبلغ جميع مقاصدنا وما نوينا من نية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبحرها وبرها أجمعين، بنية أن تغفر ذنوبهم وتدخلهم الجنة في جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في حياتنا ومواتنا ومتنا في حسن الخاتمة بعد طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Salat serta salam tidak lupa kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya, insyaallah senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih pada DKM Masjid Al-Ikhlas di Jamigas yang telah memberikan kami dari Badan Wakaf Al-Quran kesempatan untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai Badan Wakaf Al-Quran. Mungkin izinkan kami memperkenalkan diri kembali. Nama saya Syahrul bersama rekan saya Joko dari Badan Wakaf Al-Quran yang beralamatkan di Jalan Tabet Timur Dalam 1 Nomor 1 Jakarta Selatan, yang dimana Badan Wakaf Al-Quran ini merupakan yayasan filantropi Islam yang kami menerima, mengelola serta menyalurkan zakat, infak, sedekah, wabil khusus wakaf untuk kemaslahatan umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Badan Wakaf Al-Quran sendiri telah berdiri sejak tahun 2005 dan alhamdulillah di tahun 2006 kami mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan pembinaan di daerah-daerah pelosok dan orang akidah, di mana seperti namanya bapak-bapak sekalian, bahwasanya program kami yang paling utama yaitu menyalurkan Al-Quran serta melakukan pembinaan di daerah-daerah pelosok yang masih rawan akidah dan juga masih kekurangan Al-Quran, di mana alhamdulillah sampai saat ini kami berdiri kurang lebih 20 tahun, kami telah mendistribusikan kurang lebih 2.600.000 Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah sekalian juga yang mungkin telah berkontribusi atau mungkin bahkan telah menjadi wakif rutin kami dari Badan Wakaf Al-Quran. Dan pada kesempatan hari ini kami juga ingin memberikan informasi terbaru mengenai update distribusi Al-Quran dari tim Badan Wakaf Al-Quran di tahun 2025. Di antaranya alhamdulillah di bulan Januari kami telah mendistribusikan 40.000 Al-Quran ke daerah Sumatera Utara dan 20.000 Al-Quran ke Sulawesi Selatan. Di bulan Februari 40.000 Al-Quran ke Kalimantan Utara dan 40.000 Al-Quran ke Nusa Tenggara Barat. Di bulan April kami mendistribusikan 60.000 Al-Quran ke Kepulauan Papua, dan di bulan Mei kami mendistribusikan 40.000 Al-Quran ke Jawa Tengah dan Yogyakarta serta 40.000 Al-Quran ke Jawa Timur, dan terakhir di bulan Juni kemarin kami mendistribusikan 60.000 Al-Quran ke Sulawesi Tenggara serta 40.000 Al-Quran ke Sulawesi Utara. Alhamdulillah, di mana ini adalah salah satu bentuk support dari para jamaah yang berada di ibu kota, khusus yang ada di Jabodetabek. Alhamdulillah masih peduli dengan saudara-saudara muslim kita yang berada di pedalaman. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin mengajak kembali pada para jemaah sekalian, mari sama-sama kita bantu saudara muslim kita berada di pedalaman ini, yaitu dengan berwakaf Al-Quran, di mana untuk satu mushaf paket Al-Quran itu senilai Rp150.000 yang telah meliputi biaya cetak Al-Quran, distribusi dan juga pembinaan. Jadi Al-Quran yang nanti kami berikan ini tidak hanya kami berikan secara cuma-cuma, tapi kami juga memberikan mereka pembinaan agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan insya Allah dari wakaf Al-Quran ini akan menjadi pahala jariah seperti sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu a'maluhu illa min thalathatin." Maka ketika anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariah. Bagi para jamaah yang mungkin tidak wakaf, nanti bisa langsung hubungi rekan kami yang berada di luar secara cash atau transfer. Bagi para jamaah yang mungkin ingin berwakaf secara QRIS atau transfer, kami mohon untuk kesediaannya mengkonfirmasi bukti tersebut ke nomor WhatsApp yang ada di brosur tersebut, guna untuk memudahkan administrasi keuangan dari Badan Wakaf Al-Quran. Dan berapapun nominalnya insya Allah akan kami terima dan akan kami salurkan sesuai dengan kemampuan para jamaah sekalian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kami di sini kita tunggu sampai jam 1 pas. Bagi para jemaah yang mungkin ada yang mau ngambil secara tunai, kami tunggu insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Allahumma fiqh laqa wa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.